Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi oi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Yen Aprianti, Ibu tutor di PKBM Muara Timur. Ibu mengajar MAPO Bahasa Indonesia paket B. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Materi yang kita pelajari dalam teks deskripsi yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, jenis-jenis teks deskripsi. Yang keempat, struktur teks deskripsi. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu objek secara jelas dan terperinci. Maksudnya di sini agar pendengar merasakan, melihat, dan mengamati objek yang akan atau dideskripsikan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Benda, motor, HP, dan boneka baru. Yang kedua, ada tempat. Contoh tempat yaitu pegunungan, sawah, ataupun tempat rekreasi. Dan yang terakhir adalah orang. Contoh objek orang adalah ibu, ayah, paman, bibi, dan lainnya. Ciri-ciri yang kedua yaitu penggambaran yang dilakukan secara jelas dengan melibatkan panca indera, yaitu indera pendengaran, indera penglihatan, indera pengecapan, indera penciuman, dan indera peraba. Ciri-ciri yang ketiga yaitu banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya menggunakan kata sifat atau keadaan. Selanjutnya yang keempat yaitu memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti mendeskripsikan bentuk warna, ukuran, dan kepribadian secara jelas. Selanjutnya yang kelima adalah membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang kita deskripsikan. Untuk ciri-ciri teks deskripsi, apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi subjektif adalah suatu teks yang menggambarkan objek berdasarkan kesan yang dimiliki penulis paragraf tersebut. Yang selanjutnya yaitu teks deskripsi subjektif adalah suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan dengan cara apa adanya atau keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa harus menambah opini dalam penulisan teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, teks deskripsi spasial adalah objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan sebagainya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi bisa kita singkat menjadi IDP. I adalah identifikasi, D artinya deskripsi bagian, dan yang P artinya penutup bisa berupa kesimpulan dan saran. Berikut penjelasan identifikasi. Identifikasi merupakan bagian identitas objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian merupakan bagian yang berisi gambaran terperinci tentang objek yang dideskripsikan. Yang ketiga yaitu penutup berupa kesimpulan dan saran adalah kesan umum penulis. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan keenam kaidah kebahasaan teks deskripsi tersebut. Untuk kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci. Artinya karena teks deskripsi ini merupakan teks yang menggambarkan atau menjelaskan secara rinci, berarti perlu kita ketahui dalam sebuah paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa sih kalimat utama?
Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok, ide dasar atau dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Dan apa sih kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi uraian atau rincian kalimat utama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Kucingku sangat cantik, matanya bulat berwarna coklat, bulunya lebat dan berwarna putih bersih, bibirnya mungil berwarna merah muda, buntutnya panjang dan melambai-lambai ketika berlari. Untuk kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kucingku sangat cantik. Kalimat penjelas pada paragraf tersebut yaitu matanya bulat berwarna coklat, bulunya lebat dan berwarna putih bersih, bibirnya mungil berwarna merah muda, buntutnya panjang dan melambai-lambai ketika berlari. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menunjukkan cerapan panca indera. Contoh kalimatnya yaitu suasana di desaku begitu asri, hijau lepas memandang. Pada kalimat tersebut terdapat indera penglihatan yaitu pada kata memandang. Kalimat yang kedua, gemercik suara air hujan membelah keheningan malam ini. Pada kalimat tersebut merupakan indera pendengaran yaitu pada kata gemericik suara air hujan. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata emosi. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Contohnya kata kagum, heran, kecewa, marah, sedih, dan lainnya. Contoh kalimatnya adalah wisatawan akan semakin kagum dengan keindahan pantai Sarirenggung yang indah itu. Kata emosi pada kalimat tersebut yaitu pada kata kagum. Kata kagum ini menunjukkan bahwa kekaguman wisatawan yang berkunjung melihat pantai Sarirenggung yang indah itu. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang keempat adalah penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata. Kata imbuhan bisa di awal, tengah, akhir, dan gabungan di awal dan akhir dalam suatu kalimat atau paragraf. Berikut contoh kata berimbuhan. Kata bermain. Kata bermain memiliki kata dasar main, mendapat imbuhan awalan ber. Yang kedua, kata serabut. Kata serabut, kata dasarnya merupakan rabut, mendapat sisipan menjadi serabut. Yang ketiga, kata temui. Kata temui, kata dasarnya temu, mendapat akhiran i menjadi temui. Yang keempat, pendidikan. Kata pendidikan, kata dasarnya didik, mendapat awalan pen dan akhiran an menjadi pendidikan. Selanjutnya kaidah kebahasaan tes deskripsi yang kelima adalah penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi bermakna yang sama. Contohnya kata indah memiliki sinonim dengan kata elok. Kata panorama bersinonim dengan kata pemandangan. Kata melihat bersinonim dengan kata memandang. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang keenam adalah penggunaan kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang biasa terjadi di depan nomina atau kata benda. Kata depan meliputi di, ke, dari, pada. Demikianlah penjelasan dariku tentang teks deskripsi. Setelah melihat video ini jangan lupa kalian catat di buku catatan kalian ya. Terima kasih Ibu Airi. Wassalamualaikum.